Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman wa rzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah grafika komputer Ibu Sriani MKom serta teman-teman yang saya sayangi sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat atau membentuk lingkaran menggunakan algoritma pembentukan lingkaran. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zikri Jailani Fani dari kelas grafika komputer pengambilan kelas atas. Baiklah, langsung saja kita mulai algoritmanya. Untuk pertama, kita tentukan terlebih dahulu radius dan titik pusat dari lingkaran yang akan kita buat. Di sini saya contohkan radius yang akan kita buat adalah 6 dan titik pusatnya itu adalah 0,0. Sehingga titiknya menjadi atau x0, y0-nya menjadi 0,6. Nah, selanjutnya apa yang harus kita tentukan? Selanjutnya kita harus menentukan parameternya. Dari mana nilai parameter itu didapatkan? Nilai parameter itu didapatkan dari 1 dikurang dari radius. Radiusnya 6, 1 dikurang 6 sama dengan -5. Nah, selanjutnya kita perlu menentukan increment-nya. Dalam algoritma pembentukan lingkaran, terdapat 2 jenis increment. Yang pertama, increment ketika P0 lebih kecil dari 0. Dan increment ketika P0 lebih besar dari 0. Untuk pertama, increment ketika P0 lebih kecil dari 0, dia titik koordinatnya X-nya ditambah 1, sementara Y-nya tetap. Sedangkan untuk PK-nya atau P0 berikutnya adalah P0 sebelumnya ditambah 2XK tambah 1 ditambah 1. Untuk increment ketika P0 lebih besar dari 0, titik koordinatnya untuk titik X-nya ditambah 1, sementara untuk titik Y-nya itu dikurang 1. Dan untuk rumus PK-nya atau P0 selanjutnya itu P0 sebelumnya ditambah 2XK tambah 1 ditambah 1 dikurang 2YK tambah 1. Nah, hampir mirip ya dengan rumus increment ketika P0-nya lebih kecil dari 0. Hanya saja pada increment ketika P0 lebih besar dari 0, ini dikurang dengan 2YK tambah 1. Nah, dari unsur-unsur atau hal-hal yang kita perlukan ini, kita buat tabel seperti ini untuk mempermudah perhitungan kita nanti, untuk mempermudah menentukan titiknya. Oke, kita mulai dari koefisien 0. Lalu PK-nya tadi untuk PK pertama, langsung kita tentukan -5. Nah, untuk menentukan X-nya, supaya lebih gampang, kita menggunakan rumus if yang ada pada Microsoft Excel. Jika PK-nya lebih kecil dari 0, maka berarti tadi kan kalau dia lebih kecil dari 0 berarti X-nya ditambah 1. Berarti sebentar. Ini belum bisa pakai if. Nanti di baris kedua baru kita bisa pakai if ya. Ini kita pakai manual saja dulu. Ini PK-nya lebih kecil dari 0. Berarti kita pakai rumus yang ini kan? Ya. Berarti X-nya ditambah 1. X-nya berapa? X-nya 0. 0 tambah 1, 1. Selanjutnya, Y-nya tetap.
Ya kan? Berarti Y-nya tetap 6. Ini kita pakai rumus Excel aja. 2 dikali XK tambah 1. 2 kali 1, 2. Selanjutnya dengan cara yang sama. 2 dikali YK tambah 1. 2 dikali 6, 12. Oke. Selanjutnya kita masuk ke koefisien pertama. Nah, untuk menentukan PK-nya ini, supaya lebih mudah kita menggunakan rumus if yang ada pada Excel ya. If jika PK sebelumnya lebih kecil dari 0, maka rumus PK-nya tadi ini ya. Ya kan? PK ditambah 2X tambah 1 ditambah 1. Berarti PK ditambah 2X tambah 1 ditambah 1. Nah, kenapa minus 2? Karena kalau kita hitung secara manual, berarti kan dia minus 5 ditambah 2 minus 3. Minus 3 ditambah 1 minus 2. Nah, begitu juga untuk nilai X-nya kita tentukan dengan rumus if yang ada pada Excel supaya lebih mudah nanti kita menentukan nilai X selanjutnya. Jika PK lebih kecil dari 0, maka berarti ini kan tadi X-nya ditambah 1 ya. Berarti kan X sebelumnya ditambah 1. Kalaupun dia lebih besar dari 0, tetap X sebelumnya ditambah 1. Nah, 1 tambah 1, 2. Sudah benar. Untuk Y-nya juga kita gunakan rumus if. Jika PK lebih kecil dari 0, maka ini tadi ya, tetap. Jika lebih kecil dari 0, tetap. Kalau lebih besar dari 0, Y-nya dikurang 1. Nah, untuk ini sama aja rumusnya, kita copy aja ke bawah. 2 kali 2, 4. 2 kali 6, 12. Oke, pas. Nah, ini kita cari sampai kapan ini kita cari? Sampai kita dapatkan nilai X yang di sini lebih besar atau sama dengan nilai Y-nya. Jadi kita cari sampai nilai X lebih besar atau sama dengan nilai Y-nya. Jadi untuk mempercepatnya kita copy aja rumusnya ke bawah. Nah, di sini kita sebentar. Kenapa ada rumus yang false? Oh iya, ini kita lupa menambahkan rumus ketika P0 PK-nya lebih kecil, lebih besar dari 0. Nah, kalau PK-nya lebih besar dari 0, maka kita pakai rumus yang ini. PK ditambah 2XK tambah 1, 2XK tambah 1 ini ditambah 1 dikurang 2YK tambah 1. Nah, sekarang kita copy ke bawah. Nah, dapat di sini dia kan. Di sini sudah sama, berarti ini kita tidak perlukan lagi. Kita hanya perlu sampai di sini. Langkah selanjutnya, apa yang harus kita perbuat? Kita tukar nilai Y-nya menjadi nilai X, nilai X-nya menjadi nilai Y. Itu setelah kita tukarkan seperti itu, maka dia akan menjadi seperempat lingkaran nantinya. Berarti kita tukarkan dulu. 4, 5, 6, 6. 4, 5, 6, 6. Sementara untuk nilai Y-nya 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Oke. Ini kita kasih batas dulu ya, biar jelas. Selanjutnya apa yang harus kita perbuat? Nah, selanjutnya kita ganti-ganti saja tandanya sesuai dengan kuadran yang ada pada koordinat kartesius. Oke, ini untuk kuadran pertama, positif, Y-nya positif, X-nya positif. Untuk kuadran yang kedua, dia
apa namanya, X-nya positif, Y-nya negatif, ya kan? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6. Oke. Selanjutnya ini kita negatifkan. Minus 6, minus 6, minus 5, minus 4, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1. Oke. Ini untuk kuadran kedua. Untuk kuadran ketiga, keduanya negatif. Berarti baik positif, baik apa namanya, baik X-nya dan Y-nya itu sama-sama negatif. Ini tinggal kita copy saja ke bawah. Salin. Dan ini kita tukar negatif. Ini juga negatif. Bentar. 2, negatif 3, negatif 4, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 6. Oke. Selanjutnya ini kita tinggal kopikan saja ke bawah karena ini sudah sama. Karena kan memang kita mau cari yang negatifnya. Oke. Terakhir kita cari untuk kuadran keempatnya. Untuk kuadran keempatnya berarti X-nya negatif, Y-nya positif. Berarti kita ini kopikan lagi. X-nya negatif, Y-nya positif. Kita cari Y-nya positif. Ini dia. Kita salin. Lalu kita tempel di sini. Ya, sudah. Ini kita rapikan dulu. Nah, selanjutnya kita buat koordinat kartesiusnya. Kita pilih data. Lalu kita blok semua koordinatnya ini sampai di bawah. Oke. Lalu kita klik OK. Nah, maka lingkarannya sudah terbentuk ya. Kita buat judulnya dulu. Algoritma pembentukan lingkaran. Nah, kita buat di bawah sini saja biar dia kelihatan. Oke. Jadi seperti inilah cara membuat atau membentuk lingkaran menggunakan algoritma pembentukan lingkaran. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.